Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Sepiring kurma keheningan. Di sebuah kedai teh yang ramai di Baghdad, hiduplah Abu Nawas, seorang pria cerdik yang perutnya sering kosong. Ia melihat dua orang pria duduk cemberut di pojok. Mushab yang pelit tak ketulungan dan Tarik yang bodohnya mudah ditipu. Mereka sedang bertengkar heboh soal siapa yang melihat kucing belang lebih dulu pagi itu. "Wahai tuan-tuan yang terhormat," sapa Abu Nawas, mendekati mereka dengan langkah ringan. "Apa gunanya bertengkar soal kucing? Saya punya hal yang jauh lebih penting untuk dibahas. Sepiring kurma Madinah yang baru saja saya dapatkan." Mata Mushab langsung berbinar, bukan karena kurmanya, tetapi karena kurma itu gratis. Tarik yang selalu lapar menahan ludah. "Kurma?" tanya Tarik. Suaranya cempreng. "Bagaimana cara membaginya, wahai Abu Nawas? Pasti ada aturan kan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sangat mudah kawan-kawan. Ini adalah permainan keheningan. Kita akan makan kurma ini bersama-sama. Siapapun yang pertama berbicara, tertawa, atau membuat suara apapun akan kalah. Dan yang kalah," lanjut Abu Nawas menatap Mushab dan wajahnya sudah menghitung untung rugi, "harus membayar seluruh piring kurma ini. Sementara yang menang mendapat semua sisanya." Mushab setuju cepat. Baginya diam adalah harga termurah untuk mendapatkan makanan mewah. Tarik pun mengangguk meskipun ia tidak yakin mengapa ia harus diam saat makan. Abu Nawas menyelesaikan kurmanya lebih dahulu, hanya menyisakan kulit dan biji. Ia melihat Mushab dan Tarik masih kusuk. Mushab tampak pucat menahan gairah makannya, sementara Tarik sudah kelelahan menahan napas. Piring kurma tersisa hanya beberapa butir. Abu Nawas memutuskan untuk menaikkan level kesulitan. Ia mengambil biji kurma dan melemparkannya pelan-pelan ke dahi Mushab. Mushab terkejut, matanya melotot kesal, tetapi ia terus mengunyah tanpa bersuara. Ia tidak mau membayar. Tak puas, Abu Nawas mengambil biji yang lebih besar dan melemparkannya ke Tarik. Tarik menggeliat, hampir saja mengaduh, tapi ia melihat Mushab yang dingin seperti patung dan ia memutuskan untuk bertahan. Abu Nawas menyembunyikan senyumnya di balik lengan bajunya. Lalu Abu Nawas melakukan hal yang paling aneh. Ia pura-pura batuk, lalu mengambil sedikit air teh di cangkirnya dan menyiramkannya sedikit ke atas kepala Mushab. Air menetes dari sorbannya. Mushab membeku, menahan amarah yang membara. Ia masih tak bersuara karena membayangkan betapa mahalnya harga kurma ini jika ia kalah. Kali ini giliran Tarik. Abu Nawas mencubit lengan Tarik sekeras-kerasnya. "Au, sakit!" jerit Tarik melonjak kaget. Lupa pada perjanjian keheningan. Abu Nawas langsung bertepuk tangan. "Ha, kau kalah. Tarik, kau bicara." Tarik hanya bisa mengusap lengannya dan menatap piring kurma yang sudah ludes. Ia kini harus membayar semuanya karena kebodohannya. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan majelis ilmu yang ramai gelak tawa. Di kota Baghdad yang megah di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid terselenggara sebuah majelis ilmu agung. Aula istana dipenuhi para ulama terpandang. Mereka duduk bersila dengan sorban tinggi. Wajah serius, siap membahas ilmu yang berat-berat. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara pena mencatat. Tiba-tiba pintu terbuka pelan. Masuklah seorang pria yang dikenal karena kecerdasannya dan juga kenakalannya, Abu Nawas. Ia mengenakan sorban yang sedikit miring dan pakaian tampak paling sederhana di antara yang lain. Ia memilih duduk di barisan paling belakang, berusaha tidak menarik perhatian. Namun senyum nakal tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum tipis melihat kedatangan Abu Nawas. Beliau mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang tenang. "Selamat datang wahai para ahli hikmah."
Hari ini kita akan menguji kecerdasan bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Titah Khalifah. Siapa yang memiliki pertanyaan yang paling sulit? Seorang ulama senior bernama Syekh Hakim yang dikenal sangat serius dan ahli dalam matematika bangkit. Ia menghela napas panjang dan mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Wahai Khalifah dan hadirin sekalian, berdasarkan perhitungan astronomi dan geografi yang rumit, di manakah letak persis pusat bumi ini? Para ulama mulai berbisik-bisik, sibuk mengeluarkan kertas dan alat hitung. Mereka mencoba mengingat-ingat rumus astronomi kuno, menghitung jejak antara benua, dan mengukur lintang. Wajah mereka tegang penuh konsentrasi, mencoba mencari jawaban yang rumit. Setelah keheningan yang panjang, Abu Nawas bangkit dari kursinya di belakang. Ia berjalan pelan ke depan, tersenyum santai seolah pertanyaan itu semudah membalikkan telapak tangan. Pertanyaan yang mudah, wahai Syekh Hakim. Pusat bumi berada tepat di bawah kaki kiri saya. Aula seketika pecah dalam tawa tertahan. Syekh Hakim cemberut, merasa diremehkan oleh jawaban yang konyol. Bukti apa yang kau punya, Abu Nawas? Itu hanya perkataan kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas menanggapi dengan lugas. Ia menyentikkan jari. Jika Syekh Hakim meragukan kebenarannya, Syekh boleh ukur sendiri. Ambil tali, tarik dari kiri saya ke timur, barat, utara, dan selatan. Jika ukurannya berbeda sedikit saja, maka saya salah. Tapi sampai Syekh membuktikannya, inilah pusatnya. Khalifah Harun Ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh seluruh majelis. Jawaban Abu Nawas cerdas, logis, dan menghentikan perdebatan tak berujung. Setelah suasana tenang, ulama lain, Syekh Khalad, mengajukan pertanyaan baru. Kali ini lebih filosofis. Abu Nawas, manakah yang lebih cepat, mata atau pikiran? Syekh Khalid menjelaskan, mata melihat cahaya yang bergerak sangat cepat, langsung dari bintang yang jauh. Sementara pikiran bisa membayangkan hal-hal yang tidak ada atau sudah lampau. Ini adalah perdebatan tentang kecepatan indera dan kecepatan jiwa. Para ulama kembali berdiskusi sengit. Mudah sekali, kata Abu Nawas, menunjuk ke kejauhan. Jika saya menyebut rumahku ada di ujung kota sana, mata harus bergerak melintasi jarak dan waktu. Namun pikiran saya sudah sampai di sana dan mungkin sedang melihat kucing saya di atap sebelum suara saya selesai berucap. Pikiran pasti lebih cepat. Kali ini tawa Khalifah Harun jauh lebih keras. Beliau memukul meja saking senangnya, menumpahkan sedikit air minumnya. Semua ulama ikut tertawa lepas, mengakui bahwa Abu Nawas tidak hanya pandai berhumor, tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam. Kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dalam rumus yang rumit, melainkan dalam kejernihan yang sederhana dan penuh tawa. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam.
Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan, meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja, sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan? Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?"
Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah, ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bahil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. Selamat siang Tuan Abu Jahil, bagaimana tidur Anda semalam? Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan, Anda sendiri? Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan? Tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya. Dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi. Dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan, ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi. Menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing. Sebaliknya, ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan sair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan.
Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. "Ja'far," ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, "apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal." Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, "Aku ingin kau mengamatinya lebih dalam. Pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan." Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. "Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas?" pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. "Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. "Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya." Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta? Tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. "Yang mulia wazir," katanya pelan, "jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta." Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail
dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. "Jadi, firasatku benar," gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara lembut, "aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu?" Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, "Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari," lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, "bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata. Kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Baginda Harun ar-Rasyid, penguasa Baghdad yang megah, suatu pagi terlihat termenung di singgasananya. Bukan urusan negara yang membebani pikirannya, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba terlintas. Siapakah sebenarnya manusia paling mulia di muka bumi ini? Pertanyaan itu terus mengusik benaknya, seolah menuntut sebuah jawaban yang absurd dan tak terbantahkan. Para penasehat dan ulama istana telah dipanggil, namun tak ada satupun jawaban mereka yang memuaskan hati Baginda. Mereka sibuk merujuk kitab-kitab suci, mentafsirkan ayat-ayat, dan memuji-muji kebaikan para nabi dan orang-orang soleh. Namun, Baginda merasa bahwa kemuliaan sejati mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana, namun mendalam. Melihat Baginda yang terus gelisah, sang wazir agung akhirnya mengusulkan satu nama yang mungkin bisa memberikan pencerahan, Abu Nawas. "Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kecerdasannya seringkali melampaui batas pemikiran kita.
ujar wazir dengan sedikit ragu, mengingat reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum tipis. Panggil dia. Semoga saja otaknya yang gila itu bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Perintah pun segera disampaikan, dan tak lama kemudian utusan istana bergegas menuju kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan tetangganya terkejut mendengar panggilan dari istana. Ada apa lagi ini? Pasti Baginda sedang iseng dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya. Gumamnya pelan sambil menyeringgitkan dahi. Ia tahu betul bagaimana Baginda seringkali melemparkan teka-teki yang sulit dipecahkan. Meskipun demikian, ia tak bisa menolak panggilan raja. Dengan langkah santai ia menuju istana. Dalam benaknya mulai merangkai berbagai kemungkinan jawaban. Kali ini ia bertekad untuk memberikan jawaban yang tak hanya cerdas, namun juga mampu membuat Baginda terdiam dan merenung. Setibanya di hadapan Baginda, Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba datang menghadap. Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan menyelidik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan penting. Siapa manusia paling mulia di dunia ini? Tanya Baginda langsung tanpa basa-basi. Abu Nawas terdiam sejenak, pura-pura berpikir keras. Ia melirik para ulama dan penasehat yang duduk mengelilingi Baginda. Sebagian dari mereka tampak tersenyum meremehkan, seolah menunggu Abu Nawas terjebak dalam kesulitan sendiri. Namun Abu Nawas tak gentar. Ampun tuanku, jawab Abu Nawas setelah beberapa saat. Pertanyaan Baginda sungguh mendalam dan membutuhkan perenungan yang matang. Bolehkah hamba meminta waktu 1 malam untuk memikirkannya? Permintaan Abu Nawas ini sontak membuat sebagian hadirin saling berbisik, mengira ia hanya mencoba mengulur waktu. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk. Baiklah Abu Nawas, kau kuberi waktu 1 malam. Namun, jika besok kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau tahu sendiri konsekuensinya, ucap Baginda dengan nada sedikit mengancam. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu, Abu Nawas tidak pulang ke rumahnya. Ia justru menghabiskan malam berkeliling di pasar Baghdad yang ramai, mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia berbicara dengan para pedagang, pengemis, tukang roti, bahkan para penjahat kecil yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia mencari sesuatu, sebuah petunjuk yang bisa membantunya merumuskan jawaban. Banyak yang mengira Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mencuri jawaban atas pertanyaan filosofis di tengah keramaian pasar? Namun Abu Nawas yakin, jawaban atas kemuliaan manusia tak selalu ditemukan dalam kitab-kitab tebal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan apa adanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda dengan wajah yang cerah. Para hadirin telah berkumpul, menanti-nanti jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas yang terkenal menyeleneh itu. Baginda Harun ar-Rasyid duduk tegak, tatapannya penuh harap sekaligus keraguan. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jawabannya? Tanya Baginda tak sabar. Abu Nawas senyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan. Ampun tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan kota Baghdad di pagi hari. Menurut hamba, manusia paling mulia adalah dia yang masih bernapas, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya. Seketika istana hening. Para ulama dan penasehat saling berpandangan. Tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Namun sekaligus sangat mendalam. Tidak ada pujian untuk raja, tidak ada kutipan ayat, hanya sebuah observasi tentang kehidupan itu sendiri. Baginda Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat. Kemudian perlahan sebuah senyuman merekah di wajahnya.
Jelaskan maksudmu, Abu Nawas, ujarnya tertarik dengan jawaban yang tak pernah terlintas di benaknya itu. Tuanku, jawab Abu Nawas, selama seseorang masih hidup, ia memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, untuk menolong sesama, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan napas adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia. Orang yang telah meninggal, tak peduli seberapa mulia ia di masa hidup, tak lagi memiliki kesempatan itu. Maka, orang yang masih hidup dan sehat memiliki potensi kemuliaan yang tak terbatas setiap harinya. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk-angguk setuju. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari, bukan dari kitab-kitab atau pujian, melainkan dari sebuah pemikiran yang sederhana namun penuh hikmah. Sejak saat itu, Baginda semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya, Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut. Namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, hamba akan berusaha, Paduka yang mulia. Tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati. Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. Benar juga kata Khalifah, gumamnya. Pedagang memang sudah tidak lagi damai, tapi apakah solusinya mengganti nama? Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. Dengarkan baik-baik, bisik Abu Nawas. Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut.
Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringetkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat." Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain, hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah, antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar, Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. "Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat?" tanya Khalifah dengan nada dingin. "Paduka yang mulia punya pilihan," jawab Abu Nawas dengan santai. "Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya." Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. "Kau memang gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa. "Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya." Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota.
melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. "Mulai hari ini," ujarnya dengan suara lantang, "nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat." Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. "Syaratnya," lanjut Khalifah, "setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati." Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. "Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju." Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. "Yang mulia," katanya, "hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai." Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya, sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya,
Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar. Namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama beberapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik
yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan? Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. Menari ya menari, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya.
Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. "Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan," kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. "Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit?" tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini, namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan, dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju.
Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan. Jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas. Ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun, ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya.
Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar, tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas, "bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo," seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. "Tenang Hasan, hutangku sudah lunas." Hasan menaikkan alisnya. "Mana mungkin, dengan apa kau melunasinya?" Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang. Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk hidungnya. "Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk?" tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. "Ini adalah peti ajaibku Hasan. Peti yang menghasilkan uang." Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. "Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk," kata Hasan dengan nada kesal. "Hasan, dengarkan aku," jawab Abu Nawas. "Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini. Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal." Hasan semakin kesal. "Abu Nawas,
Aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku, seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada. Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu, kata Hasan. Abu Nawas terkejut. Untuk apa Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina? Hasan tersimpu malu. Aku sudah melihat sendiri. Semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya, jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. Hasan, peti itu tidak bisa dijual, kata Abu Nawas. Mengapa? Tanya Hasan dengan penasaran. Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya. Hasan pun terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras. Cerita selanjutnya. Kota Baghdad di tengah musim kemarau yang panjang terasa kering. Bukan hanya sungai Tigris yang surut, tetapi juga keikhlasan di hati sebagian saudagar kaya. Di tengah mereka, Said Barzak, seorang saudagar rempah-rempah yang kekayaannya menandingi istana, terkenal karena kebiasaan buruknya, pamer kesederhanaan. Barzak baru saja membangun taman kesederhanaan, sebuah kebun megah yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Namun ia bersikeras bahwa keindahan sejati terletak pada kekosongan jiwa. Sebuah pelekat di gerbang mengumumkan aturan unik yang mewah. Hanya jiwa yang paling ringan dan tangan yang paling kosong yang diizinkan masuk untuk menikmati kesunyian. Barzak sering berdiri di sana, menguji mereka yang ingin masuk. Harta duniawi adalah beban, kata Barzak kepada setiap pengemis yang masuk, sambil menahan napas seolah-olah bau kemiskinan itu spiritual. Masuklah, kalian adalah orang-orang suci yang sesungguhnya. Ia menyindir para saudagar lain yang hanya bisa melihat dari luar. Tabit, teman Abu Nawas berbisik. Barzak hanya ingin memamerkan bahwa ia mampu menjadi kaya raya dan sekaligus merasa suci. Ia telah mengubah kesederhanaan menjadi komoditas langka yang bisa ia miliki. Abu Nawas mengangguk, dan ada hal lain di taman itu, Tabit. Di tengah taman, Barzak menyimpan piala giok tempat ia mengumpulkan air hujan suci. Ia sesumbar bahwa ia berpuasa berhari-hari hanya dengan minum air itu. Aku mencium bau kepalsuan yang lebih kuat daripada parfum Barzak yang paling mahal, kata Abu Nawas menyeringai. Jika ia ingin melihat tangan yang kosong, aku akan menunjukkan kepadanya kekosongan yang sesungguhnya. Rencana Abu Nawas sungguh sederhana, namun keterlaluan. Ia menyuruh Tabit untuk membuatkannya tongkat jalan yang sangat panjang, jauh lebih panjang dari yang ia butuhkan, dan membawanya ke gerbang taman Barzak. Pagi berikutnya, Abu Nawas tiba di gerbang taman, berpakaian lusuh, namun ia membawa tongkat yang ukurannya keterlaluan. Tongkat itu begitu panjang sehingga ujungnya yang lain harus diangkat oleh Tabit. Said Barzak yang sedang menyambut tamu-tamu palsu yang sederhana segera menghampiri. Hai penyair, aku tahu kau ingin masuk, tapi tanganmu itu.
kenapa kau membawa beban yang begitu besar yang menghalangi pintu?" "Ampun Tuan Barzak," jawab Abu Nawas dengan ekspresi paling lugu. "Justru ini adalah kekosongan saja. Saya tidak punya kekayaan, jadi saya membawa kekosongan saya sendiri yang sangat-sangat panjang." "Ini adalah tongkat kekosongan," Barzak berdesis. "Kekosongan tidak bisa dipegang. Singkirkan tongkat bodoh itu dan masuklah dengan tangan kosong, seperti yang lain." Ia merasa ejekan Abu Nawas menusuk kehormatannya. Abu Nawas menatap Barzak dengan mata menyipit. "Tuan Barzak, mengapa Anda begitu terbebani oleh tongkat kosong saya? Padahal saya melihat di bahu Anda beban jauh lebih berat, yang tidak bisa dipikul oleh siapapun." Barzak terkejut. "Beban apa yang kau bicarakan, orang gila? Aku tidak membawa apa-apa selain keimanan." Ia menunjuk ke dirinya sendiri dengan keangkuhan, menunjukkan jubahnya yang ringan. "Beban Anda adalah niat yang Anda pamerkan, Tuan," kata Abu Nawas lembut. "Anda hanya mengizinkan orang yang tidak berhak masuk karena Anda ingin melihat kesederhanaan, bukan menjadi sederhana. Piala gio Anda yang penuh air hujan suci itu bukan tanda kesucian, tetapi lambang haus pujian. Itu yang paling berat Anda bawa. Tongkat saya hanyalah kayu, tetapi beban Anda adalah ego emas." Para saudagar dan pengemis yang menonton di gerbang terdiam, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka mengerti Barzak telah menggunakan kemiskinan orang lain untuk mempertebal kekayaan spiritual palsunya. Wajah Barzak berubah merah padam. Ia menyadari bahwa ia telah kalah. Abu Nawas tidak melanggar aturan. Ia hanya menunjukkan bahwa Barzak dengan seluruh pameran kesederhanaannya adalah orang yang paling terisi dan terbebani. Barzak tanpa sepatah kata pun berbalik dan masuk ke dalam tamannya, meninggalkan tongkat dan plekatnya yang mewah. Ia memerintahkan untuk menghancurkan piala giok itu dan membuka gerbang untuk semua orang kaya maupun miskin. Malam itu Abu Nawas menceritakan kepada Tabit seperti Ibrahim bin Adam yang meninggalkan tahta kekuasaannya. Barzak harus melepaskan tahta keangkuhannya. Hanya dengan benar-benar melepaskan beban pameran, baru seseorang bisa masuk ke taman sejati, katanya sambil tertawa kecil. Cerita selanjutnya. Kota Baghdad di bawah payung kekhalifahan Abbasiyah yang makmur, riuh oleh gemerlap perdagangan. Namun ketenangan pagi di pasar rempah besar pecah oleh teriakan panik saudagar Hasim, seorang pedagang lada hitam ternama. Ia menjerit sambil memegang janggutnya yang tipis, mengumumkan bahwa 8 kurma penuh rempah langka miliknya yang nilainya setara dengan mas kawin seorang putri telah lenyap di gudang terkunci, seolah dibawa terbang oleh jin. Berita ini segera menyebar seperti api di antara tumpukan rempah kering. Para pedagang lain berkerumun, saling berbisik tentang sihir atau kelompok besar pencuri yang sangat terorganisir. 8 karung rempah yang masing-masing seberat gajah kecil mustahil diangkat hanya oleh 1 atau 2 orang. Mereka menduga ini adalah pekerjaan gerombolan yang sama liciknya dengan 40 pencuri Alibaba, yang hanya bisa diatasi oleh orang cerdik luar biasa seperti Abu Nawas. Saudagar Hasim dalam keputusasaannya akhirnya mengirim utusan untuk mencari Abu Nawas, yang saat itu sedang menikmati secangkir kopi yang dicampur madu sambil merenungkan bait-bait puisi di tepian sungai Tigris. Setelah mendengar rincian pencurian itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia meminta Hasim untuk membawakan kepadanya 8 kantong goni biasa, kosong, bersih dan tidak berbau, sebagai alat penangkap pencuri. Hasim kebingungan pun segera mengikutinya dan diam-diam menyaksikan keanehan itu. Bagaimana mungkin kantong kosong dapat menangkap 8 karung rempah yang hilang? Abu Nawas dengan sorot mata jenaka yang penuh rahasia menjelaskan bahwa pencuri yang mencuri 8 karung rempah dalam semalam pastilah memiliki kebiasaan membawa banyak kantong. Dan kebiasaan adalah tali jerat yang paling kuat bagi kejahatan.
Para pencuri itu pasti memiliki Alibaba mereka sendiri. Di depan kerumunan yang penasaran di pasar rempah, Abu Nawas menata 8 kantong goni kosong itu dalam sebuah barisan. Ia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang tampak keruh. Ia menaburkan sedikit bubuk rempah yang tersisa dari kantong Hasim ke dalam botol itu. Ia memercikkan air tersebut ke setiap kantong goni kosong sambil melafalkan mantra palsu yang dibuatnya spontan dengan nada yang sangat serius. Mantra itu yang berbunyi seperti daftar pelajaran yang rumit, diakhiri dengan permintaan keras. Wahai kantong-kantong, siapapun di Baghdad yang menyentuhmu malam ini akan merasa bahwa 8 kantong rempah curian telah kembali ke tempatnya. Dan pada waktu subuh, kantong yang disentuh oleh pemimpin pencuri akan mengeluarkan suara krek-krek seperti gergaji memotong balok kayu. Tanda bahwa ia telah terungkap oleh rasa bersalahnya. Kerumunan terpukau. Ada yang percaya, ada yang mencibir. Abu Nawas kemudian memerintahkan 8 kantong itu untuk disebar ke 8 sudut pasar yang ramai. Tepat di jalan pulang yang dilewati semua pedagang. Kabar tentang kantong bertuah Abu Nawas dengan cepat sampai ke telinga gerombolan 8 pencuri yang memang lihai dan terorganisir. Mereka adalah 8 buruh angkut pelabuhan yang dipimpin oleh seorang mantan mandor bernama Jalal. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar tantangan kantong kosong yang tersembunyi. Jalal bahkan mengejek, orang Baghdad sungguh bodoh. Mereka lebih percaya dongeng daripada mata mereka sendiri. Sekalipun sang pemimpin, Jalal mencibir, ke-7 anak buahnya mulai gelisah. Sebagai seorang awam Baghdad, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan kepada hal-hal magis dan kutukan. Mereka mulai membayangkan bagaimana jika kruk-kruk itu benar-benar bekerja. Rasa takut itu perlahan menggerogoti hati mereka, membuat mereka tidur tidak nyenyak di malam itu. Jalal, sang pemimpin, adalah orang yang paling rasional, atau setidaknya ia menganggap dirinya demikian. Ia ingin membuktikan bahwa Abu Nawas hanyalah penipu ulung. Di tengah malam, ketika semua orang sudah tidur, Jalal diam-diam menyelinap keluar. Ia membawa sebuah obor kecil dan mendatangi salah satu kantong goni kosong yang diletakkan di sudut dekat kedai kopi. Niat Jalal adalah menyentuh kantong itu, membuktikan bahwa tidak ada yang terjadi, dan mengikis ketakutan anak buahnya. Ia menyentuh kantong goni itu dan tentu saja tidak ada suara krak-krak yang muncul. Namun, rasa penasaran besar membuatnya melakukan kesalahan fatal. Ia mengambil salah satu kantong yang ia sentuh, dan karena merasa kantong itu terlalu enteng untuk menjadi kantong ajaib, ia malah memasukkannya ke dalam jaketnya, bermaksud menunjukkan kepada anak buahnya betapa konyol tahayul itu. Keesokan paginya, kerumunan kembali berkumpul di pasar rempah. Lebih besar dari hari pertama, lebih besar dari hari sebelumnya. Abu Nawas tiba dengan wajah muram, seolah-olah ia gagal. Ia meminta para penduduk untuk mengambil kembali 8 kantong goni kosong itu. Ketika 8 kantong itu dikumpulkan kembali, Abu Nawas menghitungnya. 7, serunya dengan suara menggelegar. Hanya ada 7 kantong. Pemimpin pencuri telah mengambil salah satu kantong itu. Jalal yang sedang berdiri di antara kerumunan seketika pucat pasi. Ia menyadari kantong yang ia curi dari tempatnya semalam masih tersembunyi di balik jubahnya. Abu Nawas menunjuk tajam padanya. Siapapun yang membawa kantong itu, aku minta maju ke depan. Karena kantong itu sekarang akan berbunyi krak-krak. Sebagai bukti, Jalal yang merasa semua mata tertuju padanya dan kantong di jubahnya terasa berat karena rasa bersalah, hanya bisa tertegun. Ia tahu meskipun kantong itu kosong, kecerobohannya telah menjeratnya dalam kebodohannya untuk membuktikan kebohongan. Jalal telah membuktikan kepada Abu Nawas bahwa ia adalah satu-satunya orang di Baghdad yang merasa perlu mencuri sebuah kantong kosong dari tempat umum. Jalal akhirnya menyerah, membimbing aparat ke tempat persembunyian rempah curian. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan lebih tajam dari pedang.
dan akal-akalan adalah jebakan paling lucu bagi orang serakah.